adanya larangan mudik saat ini, Mas Joshua, seperti apa Anda melihat larangan ini akan memberi tekanan kepada ekonomi? Karena kita ketahui juga bahwa momentum Lebaran dan juga bulan puasa kan biasanya perputaran uang ini sangat kencang dan juga sangat banyak. Tapi tahun ini dilarang. Nah, seperti apa Anda melihatnya, Mas Joshua? Ya, tapi kalau kita bandingkan pelarangan mudik di tahun ini dibandingkan dengan pelarangan mudik di tahun lalu ya, saya pikir memang ini dampaknya akan lebih severe di tahun lalu ya dibandingkan dengan tahun ini. Jadi setidaknya dampaknya itu tidak seburuk, dampak pelarangan mudik di tahun lalu ya, karena aktivitas mobilitas masyarakat pun juga saya pikir di Jabodetabek pun juga udah mulai meningkat ya, saat ini juga bisa kita lihat di kasat mata bahwa jalan raya pun juga sudah mulai meningkat kemacetannya. Sehingga dan selain itu pun juga kita lihat pemerintah juga meng-offset-nya ya, coba meng-offset-nya dengan berbagai kebijakan lainnya ya. Misalkan apa namanya, mendorong pemberi kerja untuk membayarkan THR-nya ya di tahun ini. Karena di tahun lalu kan banyak pemberi kerja yang bahkan banyak ada juga yang tidak membayarkan THR ataupun menyicil THR dari pekerja ataupun buruh ya, sehingga dampaknya tentu akan berbeda. Yang kedua juga dalam hal percepatan bansos ya, percepatan penyaluran bansos ataupun program pelindungan sosial pun juga ini cenderung lebih cepat di kuartal kedua tahun ini. Sehingga makanya dampaknya itu juga kita harapkan akan bisa mendorong setidaknya daya beli masyarakat menengah ke bawah ini akan cenderung lebih baik ya kondisinya di tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Dan juga ada berbagai kebijakan juga lainnya yang perlu kita ingat bahwa ada kebijakan relaksasi PPN perumahan, PPNBM kendaraan bermotor, dan juga relaksasi dari kebijakan Bank Indonesia, relaksasi kebijakan OJK. Jadi kita harapkan ini akan bisa menggerakkan sektor properti dan juga sektor otomotif. Sehingga secara keseluruhan, baik dari sisi konsumsi masyarakat dan juga investasi, ini kita harapkan akan terus membaik ya, khususnya di kuartal kedua ini, dan ini akan mendorong bahwa dampak dari pelarangan itu tentunya tadi akan membatasi ya. Makanya tadi kami sampaikan bahwa setidaknya 6%, karena kalau tidak dilarang ataupun tidak adanya pelarangan ini tentunya bisa lebih tinggi lagi. Tapi tentunya kita melihat bahwa kebijakan ini diambil berdasarkan assessment dalam hal aspek kesehatannya ya. Ya kalau kita lihat ini karena berbagai kasus juga di dunia juga sedang meningkat di Thailand dan India, dan juga beberapa kasus di beberapa kota besar di Indonesia pun juga trennya meningkat. Sehingga ini kita mengantisipasi pelarangan kebijakan ini Baik. diharapkan supaya nanti ke depannya tidak terjadi pelarangan ataupun aktivitas ekonomi bisa lebih mulai normal lagi seperti itu. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.